sore untuk kita semua yang saya hormati Ketua Komite dan Ketua Komite serta guru sekalian yang kita kasih anak-anak dan terkait untuk kebetulan yang hari ini kegiatan kita untuk pelayanan sekolah dan apapun kajian yang demi efisiensi dan efektivitas kerja dan kita sekalian dan juga tugas dari Bapak Pengawas dan kesabaran kita sekalian mengikuti pemaparan tentang visi misi semaniti dan sore untuk kita Bapak Ibu guru yang ada di sini. Waktu lalu sudah kita lakukan dan hal ini bukan hasil kerja saya, tapi hasil kerja kita sebagai tim untuk menyusun visi misi ini sebagai satu acuan, satu kerangka dasar bagi kita untuk melakukan rencana pembelajaran di tahun ini. Nah, Bapak Ibu, Bapak Polwas, izin saya sampaikan sesuai dengan apa yang tadi sudah Bapak sampaikan bahwa penyusunan visi misi ini kami dasarkan itu indikator utamanya didasarkan kepada hasil rapor pendidikan yang kami punya di SMA Negeri 6 Solo. Nah, dari hasil rapor pendidikan yang kami dapat pada hasil pelaksanaan asesmen nasional tahun lalu itu, rapor itu menunjukkan bahwa SMA Negeri 6 Solo ini memiliki kekurangan di beberapa indikator, dan dalam indikator itu ada dua indikator yang memang kekurangannya sangat mencolok, yaitu di kompetensi literasi dan numerasi. Itu memang nilainya belum sampai pada tingkatan sedang atau baik, dia masih ada di tingkatan kurang. Namun saya sangat optimis dan bersyukur karena walaupun kurang, ada peningkatan, ada proses yang walaupun tidak signifikan tapi setidaknya sedikit meningkat dari hasil rapor yang tahun 2022. Kami untuk literasi ada dia naik 8% dari tahun 2022 dan untuk numerasi itu juga sekitar 15%. Namun memang masih jauh di bawah kategori sedang, apalagi sampai di kategori baik. Nah, untuk beberapa indikator yang lain itu memang sudah cukup bagus, dan untuk indikator yang kurang dua ini, dengan dasar itulah kami menyusun visi misi. Jadi betul untuk dikabulkan. Jadi untuk visi misi kami di SMA Negeri 6 Solo itu yaitu meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik serta terwujudnya iklim pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Hasil rapor kami menunjukkan literasi numerasi kurang, kemudian iklim pembelajarannya juga masih sedang karena mungkin prosesnya yang kurang baik, sehingga dari hasil analisis rapor itu kami menetapkan visi kami untuk tahun ini, yaitu meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi siswa. Ini bukan hanya sekedar visi, tapi kami sudah melakukan upaya-upaya untuk memulai mewujudkan visi ini. Dan untuk laporan kepada Bapak Polres bahwa beberapa dari bulan kemarin kami sudah memulai upaya-upaya pendampingan kepada siswa siswi yang memang betul-betul bermasalah sekali dengan kemampuan literasi dan numerasi. Dan hal itu kami lakukan di sesudah jam pulang sekolah, dan anak-anak memang pulang agak sedikit terlambat, tetapi tujuannya mungkin mewujudkan visi dan misi SMA Negeri 6 Solo ini. Dan berikut itu mewujudkan iklim pembelajaran yang besar pada peserta didik.
karena ini kurikulum mereka dan memang kami di pembelajarannya juga masih kurang. Kami berupaya untuk tahun ini ke depan kami berusaha untuk mengakomodir kebutuhan belajar siswa, sehingga apa yang kami lakukan di sekolah ini kepada siswa-siswa kami betul-betul sesuai dengan kebutuhan belajarnya mereka, bukan sesuai dengan keinginannya guru. Itulah makanya kenapa sebelum mengawali proses pembelajaran di kelas di SMA Negeri Nasional ini, guru-guru diwajibkan untuk memulainya dengan melakukan asesmen awal, asesmen diagnostik untuk mendapatkan data awal tentang kondisi pengetahuan, kondisi sosial siswa, sehingga dengan data itu mereka bisa menyusun perencanaan pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan siswa tadi. Nah, untuk misi berdasarkan visi tadi yang tadi kami sampaikan untuk meningkatkan literasi dan numerasi, maka misi kami yang pertama itu terkait dengan visi tadi. Yang pertama, menyusun kurikulum yang mengintegrasikan pembelajaran literasi dan numerasi ke dalam semua mata pelajaran. Jadi untuk kegiatan literasi numerasi ini bukan hanya dilakukan pada mata pelajaran tertentu yang khusus saja, tapi diintegrasikan di dalam semua mata pelajaran. Kebiasaan literasi dan numerasi ini harus dilaksanakan di semua mata pelajaran. Yang berikut kami berusaha untuk merancang, tapi karena ini tahap awal kami juga belum terlalu menguasai implementasi kurikulum mereka, sehingga untuk hal itu kami mencoba mengadopsi metode pembelajaran yang berbeda, pengembangan keterampilan membaca, menulis, terhitung dan memecahkan masalah, dan bukan cuma adopsi nyata-nyata yang kami pakai, tapi pakai sistem ATM yang memang sudah dianjurkan, ambil tiru dan apalah modifikasi. Jadi karena kami juga mengakui masih tahap belajar dalam mereka ini, kami juga pakai sistem ATM dan memang sudah mulai dicoba untuk sendiri secara mandiri. Kemudian misi yang ketiga itu mengidentifikasi dan memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang membutuhkan bantuan khusus. Ini tadi dalam rangka mewujudkan visi untuk mewujudkan iklim pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan siswa tadi. Jadi sebelum melakukan pembelajaran kami melakukan identifikasi. Identifikasi untuk mendapatkan data yang konkret tentang kondisi siswa, sehingga kami dalam memberikan dukungan dalam proses pembelajaran itu betul-betul sesuai dengan apa yang siswa butuhkan. Kemudian misi yang keempat, dan kami berusaha menggunakan sumber belajar yang relevan dan bervariasi untuk memfasilitasi pembelajaran yang efektif. Yang kelima, ini masih ada kaitan dengan tadi. Peningkatan pembelajaran yang kami lakukan itu responsif sesuai kebutuhan minat dan gaya belajar siswa. Nah, itulah mengapa kami sudah memulainya selalu dari asesmen awal peningkatan dan terkait dengan kebutuhan dan minat ini di SMA Proyek. Tahun ini juga kami sudah mulai mendorong pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan tambahan, sehingga dengan kegiatan tambahan itu diharapkan minat, bakat, potensi yang dimiliki oleh siswa ini bisa kita bantu untuk didorong, sehingga dengan minat, bakat, potensi yang dia punya itu siswa bisa berkembang secara maksimal. Pembelajaran yang berikut, misi yang berikut terkait dengan pembelajaran kami senang kalau pembelajaran yang partisipatif. Jadi mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan kegiatan-kegiatan diskusi, proyek, kolaborasi dan pembelajaran yang
berbasis pengalaman sehingga betul-betul pembelajaran yang dilaksanakan itu dialami secara langsung oleh siswa, bukan saja hanya sebagai pendengar, tetapi juga sebagai pelaku bisa merasakan secara langsung. Dan untuk kegiatan-kegiatan seperti itu beberapa bulan ke depan dari beberapa mata pelajaran juga ada berencana untuk meningkatkan siswa untuk melakukan studi kur, dan itu dalam rangka mungkin melakukan pembelajaran berbasis pengalaman, sehingga mereka mengalami secara langsung, melihat secara langsung, kemudian nanti bisa mendiskusikan dan mengumpulkan secara bersama-sama. Misi yang ke-7 ini terkait dengan misi yang kami sampaikan tadi, pembelajaran yang berpeserta tadi. Kami ingin siswa yang mengambil peran aktif lebih, sehingga guru nantinya berharap bisa menjadi fasilitator yang baik, sehingga nanti semua peran yang penting itu lebih dimainkan perannya oleh anak-anak, sehingga mereka mendapatkan pengalaman belajar yang lebih baik. Dan ini khusus dalam perencanaan dan menginformasi pembelajaran tadi. Untuk merencanakan dan pembelajaran juga siswa perlu dikasih peran, sehingga penting sekali untuk kami nanti laksanakan kegiatan-kegiatan refleksi, baik kami sendiri di internal sebagai tenaga pengajar, tapi guru-guru di dalam kelas dan diwajibkan disarankan juga untuk selalu melakukan refleksi dan memberikan peran aktif kepada siswa juga, sehingga bisa mengevaluasi proses pembelajaran yang terjadi di kelas. Yang terakhir, membangun hubungan yang kuat. Ini kami memang kami yang berikut, membangun hubungan yang kuat. Kita membangun relasi yang baik itu penting. Kalau mau maju, relasinya bagus dulu. Ibarat saya dengan Bapak Mengawas, kalau kita relasi bagus, Bapak jalan kaki dari desa saya pakai motor, tanpa motor kasih berhenti, karena relasi bagus pasti stop. Bapak bagaimana? Maju, sangat. Jadi yang terakhir kami mau relasi yang kuat, hubungan yang baik antara guru, kemudian dengan siswa dan komite, sehingga bisa saling menolong keberlanjutan siswa di sekolah ini. Nah, dari misi yang kami sampaikan itu tujuannya sama dengan misi tadi, ada 8. Tapi kata kuncinya tujuannya itu mewujudkan begini. Jadi saya biar cepat ya. Terus ini yang penting saya sampaikan. Ini yang mungkin saya mau sampaikan ke Pak Boros dengan Pak Nur, sehingga juga mungkin ikut menjadi saksi, sehingga nanti evaluasi kami tahun depan mungkin ini bisa jadi ukuran untuk tahun depan ketika kita evaluasi nanti bisa menjadi catatan dari hasil rapor kami yang sudah tadi saya sampaikan, dan visi misi yang tadi saya jelaskan itu untuk tahun ini, tahun 2025 nanti hari PKB itu, dan tahun pelajaran baru nanti kami punya target. Kalau bilang sasaran untuk satuan pendidikan itu sasarannya jelas, itu hanya 3. Siswa, guru, dan sarana itu sasaran. Tapi targetnya itu beda-beda. Kalau target kami untuk siswa itu terkait dengan literasi dan generasi, untuk literasi dari hasil rapor kami yang sekarang 18,33% itu kami targetkan untuk tahun berikut itu dia naik menjadi 55%. Memang
Sebelumnya saya yang sudah sampaikan ke Pak Kadis bahwa target saya 70%. LPK tahun depan. Kira-kira memang cukup gila, tapi itu target. Jadi saya berusaha untuk logis saja pikir kalau kita buat target ya usahakan target yang tinggi. Sehingga kalau dia meleset sedikit ke bawah bisa mendekati. Nah, memang tahun ini saya dari apa yang saya sampaikan beberapa kali 70, tapi ya sudah penerimaan siswa baru dan hasil asesmen awal dari jumlah siswa baru yang masuk di SMA Soek ini. Kita dilakukan asesmen awal memang ada 25 siswa yang dari hasil asesmen awal itu ketahuan kurs untuk kompetensi literasi ini gelap, bukan gelap biasa-biasa tapi gelap buta. Nah, ini yang mengakibatkan saya sudah pikir untuk kasih naik 70, tiba-tiba masuk lagi yang baru dengan kondisi seperti ini berat. Oleh karenanya langkah awal sudah kami lakukan dengan teman-teman sudah mulai dulu. Kemarin Kadis datang tanya jumlah guru ada 26, jumlah siswa yang bermasalah 25. Kalau bisa ya satu lawan satu, aturan tanggung jawab satu dan tuntas masalah ini. Tapi teknik yang lain sudah teman-teman lakukan. Ini 25 orang literasi memang literasi dasar. Ini banyak, itu saya sudah susah. Jadi makanya target yang tadi saya sampaikan 70 turun 55, mudah-mudahan juga bisa tercapai. Karena nanti yang AMPK tahun depan ini yang baru masuk yang tadi 25. Besok kita tarik data terus. Peserta itu 25 orang yang masuk ke sana lagi baru masalah berat. Kemudian untuk target kami untuk peningkatan kompetensi numerasi dari ya ini untuk numerasi syukur karena tahun ini peningkatannya cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Tahun ini sudah sampai di walaupun belum kategori baik tapi sudah 33,33%. Target kami untuk tahun depan sama 50%. Kemudian untuk proses pembelajaran di sekolah ini kami targetkan tahun depan sudah sepenuhnya berpusat pada kebutuhan peserta tadi. Jadi apa yang kita laksanakan itu berdasarkan hasil awal yang dilakukan. Kemudian peningkatan partisipasi terkait dengan pengembangan minat bakat siswa. Untuk target kami tahun depan peningkatan jumlah partisipasi siswa dalam ajang karya siswa nasional maupun kegiatan-kegiatan yang lain baik di tingkat kabupaten maupun provinsi bisa meningkat sampai ke 25% dari jumlah siswa yang ada di SMA Negeri Soek. Kemudian terkait dengan pengembangan guru, target kami untuk tahun depan sebanyak 6 orang bisa menyelesaikan PPG. Nah, kami ini untuk 3 sudah selesai, 3 sudah selesai, 1 baru masuk lagi. Kalau Tuhan saya dikasih 2 lagi berarti target kami untuk masalah ini bisa tercapai, terrealisasi. Kemudian ya untuk penjelasan target, tapi kemarin setelah mendapatkan edaran dari dinas kami cek untuk SMA tidak ada dari ini sepertinya harus planning dulu target ini untuk kompetisi dulu. Kemudian untuk sarana prasarana tahun 2025 berharap 70% sarana prasarana standar kami sudah memiliki sehingga bisa secara maksimal mendukung proses pembelajaran yang ada di sekolah sekarang ini musim akhir. Tapi kalau yang sudah pertama nanti dengan saya belajar. Saya pikir mungkin itu saja. Tapi masalah ini masih di
Masih di atas. Ya, kita berikan aplaus dulu ke kepala sekolah dan isi dan misi tujuan dan target di kita semua. Dan berikut mungkin ada pertanyaan dari publik yang mau tambahkan, saya persilakan. Dari siswa juga yang mau tambahkan, saya persilakan. Dari teman murid, komunitas sekolah, mau masukan, silakan. Dari komunitas. Bapak, ini mungkin ada yang belum bisa memahami dan baru saja. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari komite. Namun kami posisi komite ini baru saja tentu bulan Juli lalu, sehingga untuk menanggapi visi misi dari kepala sekolah ini kami belum terima itu dan pelajari, kita baca, bisa memahami. Jadi mungkin untuk sementara ini kami dengar saja dulu, menerima dulu. Tapi untuk menanggapi mungkin belum. Ya, sampai saya terima kasih. Dari peserta didik, ini karena untuk kemajuan kamu, ada yang mau sampaikan ke kepala sekolah? Silakan. Silakan, ada yang mau? Bukan siswa? Ketua OSIS ada nggak? Ada. Saudara? Kalau tidak ada Pak, saya mau bertanya Pak. Pertama-tama saya berterima kasih presentasi yang cukup bagus. Coba kembali ke targetnya. Ya, di target Bapak, sasaran dan target Bapak ini untuk kompetensi literasi dari 18,33, 18 ini dapat dari mana Pak? 18 ini adalah hasil dari rapat pendidikan tahun 2023. 23, bukan 2024. 2024 kalau kita laksanakan sekarang dan nanti hasilnya. Oke, kalau di catatan saya juga, setelah saya pelajari punya rapor, ya, di rapor papan di sini, dia capaian tahun lalu Pak, itu di 8,89%. Ya. 8,89% capaian tahun 2023. Sedangkan capaian di tahun 2024 itu 13,33%. Saya baru mendukung Bapak Ibu dengan rapor ini. Itu 13,33%. Sehingga dia naik Pak. Dia naik menjadi 4,44%. Itu perubahan nilai capaian dari tahun lalu Pak. Ya. Jadi mungkin Bapak salah ketik. Siap, Pak. Ya. Kalau di numerasi ini itu capaian 2024 itu 33%. Numerasi ya Pak. Sedangkan di literasi itu juga
4,44%, bukan 50%. Dia naiknya menjadi 28,89%. Bapak Ibu tahu nggak? Naik 28 ini, 0,89% ini dapatnya bagaimana itu? Berarti Bapak Ibu nggak analisis. Harus menganalisisnya Bapak Ibu. Kenapa bisa dapat itu? Ya? Jadi kenaikan ini dari hasil sebelumnya, ya, dari hasil sebelumnya dengan hasil sekarang diperhitungkan, jadi kenaikannya 8%, iya begitu. Misalkan sekarang 15, tambah menjadi 20 orang, jadi kenaikan rentannya itu 5 orang, itu kenaikannya dibuat jadi 10%. Ya, terima kasih. Ini jawaban yang sangat mudah. Tapi begini Pak, coba Bapak pakai Excel. Saya dari gampang supaya Bapak Ibu bisa mendapat targetnya. Pakai rumus apa? Kalau Bapak mendapat dan tadi naik 55%, ini rumusnya dari mana Pak? Perkirakan saja. Iya. Tetapi yang diharapkan itu kita pakai rumus. Kita waktu kuliah kan kita dapat rumus kan? Rumus statistik kan? Saya kasih contohnya rumus statistik, Bapak pakai Excel. Supaya bisa dapat target 2025, 2026, 2027. Artinya jangka pendek itu 6 bulan sampai 1 tahun, jangka menengah 1 tahun sampai 3 tahun, jangka panjang itu 3 tahun sampai dengan 5 tahun. Itu ya. Jadi kita pakai sistem begitu. Oke, Pak. Bisa nggak Pak? Oke, Pak itu saja. Dihitung Bapak kepada dia kalkulator. Iya Pak, itu dua capaian rapor 2024, Bapak kurangi dengan hasil dari 2023. Dari 13,33 dikurangi 4,44, berdapatnya 8, raportnya 2024 13,33. Rapor 2023 8,89, rumusnya gini loh. Nilai yang baru dikurangi dengan nilai yang lama menjadi dapatnya 4,44%. Nah, itu memakai rumusnya apa? Proyeksi INL. Dapat nggak Pak? Berapa proyeksi itu? Metode proyeksi itu, proyeksi linear namanya. Jadi nanti Bapak Ibu dibuat di tabel, semua data, semua itu diunggah atau dikopi, dibuat di Excel. Kemudian pakai rumusnya apa? Proyeksi linear. Yaitu tahun kemarin dikurangi dengan tahun yang sekarang mendapat hasil data. Bisa baliknya, di tahun ini ditambah dengan dikurangi dengan tahun yang lalu mendapat capaian data. Kemudian mendapat tahun 2005 bagaimana? Hasil daripada capaian itu ditambahkan dengan capaian tadi. Nah, begitu pun ke 2026. 2026 hasil di sana, berapa 2026, 2025 ditambah dengan capaian tadi 8,8% itu. Jadi dia naiknya sangat sedikit. Itu seperti target kita. Itu pertanyaannya, rumus itu pasti kalau ada dapat 100 lebih, ya kasihnya tidak 100. Karena rumusnya tidak sampai dengan lapornya di lapor itu tidak sampai dengan 110 atau 120. 0 sampai 100, ya, 0 sampai 100. Coba Bapak Ibu cari apa rumusnya proyeksi linear itu, pasti Bapak Ibu punya, ya, pasti Bapak Ibu punya. Jadi nanti Pak,
dibuat dalam sistem tabela yang begini. Yang diminta Pak Kadis kan di tabela. Ya, jadi indikatornya dengan indikatornya dikasihkan, kemudian KPI 2024, 2023 baru kalian. Yang pertama itu dikurangi Pak, dapat hasilnya. Setelah dapat hasilnya dikatakan dengan capaian Pak. Iya, dengan capaian. Gitu. Itu yang saya sampaikan pertama Pak. Satu pertanyaan tadi Pak. Bapak sudah mengaku bahwa ini Bapak tidak memakai rumus, Bapak hanya tafsiran pertama. Yang kedua, penulisan angka ini implementasi 2024 bukan 18,23, tetapi 13. Oke? Yang berikut Pak. Tadi waktu dia milih menarik ke sini. Di sini juga. Iya. Visi misi ini menyusun kurikulum yang mengintegrasikan pembelajaran literasi numerasi ke dalam semua mata pelajaran. Oke Pak. Seberapa besar pengaruh visi dan misi sekolah terhadap pembelajaran dan pengembangan kompetensi siswa dalam KSP ini Pak? Mungkin Bapak bisa menjawab. Saya ulangi, kalau teman-teman juga bisa membantu kepala sekolah, silakan kepala sekolah bisa menjawabkan. Seberapa besar pengaruh visi dan misi sekolah terhadap pembelajaran dan pengembangan kompetensi siswa dalam penyusunan KSP ini? Makanya KSP ini kan disusunkan untuk siswanya Pak. Silakan Pak. Satu saja Pak. Iya, baik. Terima kasih. Terkait dengan pengawas tadi, seberapa bisa pengaruh dari visi misi yang atau KSP. Kalau mau dibilang seberapa besar, saya akan bilang kemungkinan besar, sangat besar. Visi misi, karena visi misi ini adalah dasar fondasi kita dalam melakukan pengembangan sekolah. Jadi setelah kami menentukan visi misi yang ada ini, lalu dengan dasar visi misi itu kami menerjemahkan itu ke dalam semua proses pembelajaran yang ada di sekolah ini, sehingga dengan dasar visi tadi yang kami buat itu kami berusaha untuk menyusui proses pembelajaran yang betul sesuai pada peserta didik seperti visi dan kami. Jadi kalau ditanya seberapa besar, memang saya sampaikan pengaruhnya besar, karena itu adalah fondasi buat rumah. Ketika kami buat fondasinya tidak bagus, maka nanti prosesnya juga akan rancu dan tidak karuan. Mungkin itu saja. Tentunya di peningkatan kompetensi siswa ya Pak. Yang kedua, bagaimana nilai pencapaian visi dan misinya melalui KSP? Untuk nilai di hasil penilaian rapor, Bagaimana nilai pencapaian visi dan misi Pak? untuk nilai ketercapaian visi dan misi tentunya untuk sampai di saat sekarang ini belum bisa kami mengukur ketercapaian visi dan misi itu, karena visi dan misi itu kami baru susun setelah hasil analis rapor kami lakukan, dan visi itu kami baru lakukan di awal tahun pelajaran ini. Jadi untuk mengukur ketercapaian nilai visi dan misi tersebut itu untuk sampai sekarang kami belum bisa memastikan, karena ini masih mengalami proses dan
Berharap nanti di akhir semester ini ketika kami melakukan eksplorasi kami sudah bisa mendapatkan tambahan terkait dengan Pak, saya akan menunggu kata evaluasi. Itu aja. Saya akan mengevaluasi. Itu aja. Kita berikan aplaus dulu bagi ada lagi Pak Kapisa? Terima kasih pada kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih untuk para kelompok guru yang bisa memaparkan aksi dan sekolah untuk semester depannya seperti apa dan mulai setelah dalam pemaparan itu saya mengikuti dan mengerti kemudian setelah dalam pemaparan itu pada berikutnya saya menilai bahwa sudah balik dari sebelum dan sekarang ada peningkatan sedikit. Tadi saya sudah menjelaskan generasi itu kan tadi disebutkan bahwa kan masih merah, kalau bisa lihat di kor pendidikan itu di sekolah ini kan masih merah. Nah, tadi kan mungkin terlalu bersilakan kita kalau penempatan angka merah. Saya rasa yang tadi disampaikan oleh Kenal Formulir nanti direvisi, diperbaiki, kemudian itu menjadi ketetapan bagi kita di depan. Nah, yang berikut saya ingin sampaikan daripada misi, karena misi ini kan apa yang kita lakukan ke depan, apa yang kita buat terhadap anak didik dan sekolah ini. Itu saya lihat pada nomor 3. Nomor 3 kita mengidentifikasi dan memberikan dukungan tambahan. Memberikan dukungan tambahan kan khusus kepada sistem anak didik kita yang dibutuhkan bantuan khusus dalam pendidikan literasi dan literasi. Ini sih makanya saya pikir dalam pandangan rencana yang Bapak akan lakukan ada upaya-upaya apa sehingga ternyata dalam benak pikiran upaya yang saya akan lakukan dan saya uangkan kepada siswa itu apa supaya jelas ketika kita mau fresh literasi dan literasi menurun ini dari angka itu ada peningkatan kualitas itu upaya-upaya apa ya maka itu kalau rencanakan orangkan dalam pendidikan itu saya upaya-upaya saya mau minta saja upaya-upaya saja. Baik, terima kasih Bapak. Terkait dengan upaya-upaya yang kami lakukan, kami kerja tim Bapak. Jadi kebetulan saya memang memberikan ruang kepada teman-teman bisa berkolaborasi dan terkait permasalahan ini kami sudah berkumpul tim dan upaya-upaya yang dilakukan itu sudah direncanakan sudah ada dan dilakukan juga sudah ada. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya bisa teman-teman yang melakukan itu yang menjelaskan terkait dengan pelaksanaan mengevaluasi dan menjelaskan memberikan dukungan tambahan. Tadi saya sampaikan banyak yang bacanya kurang, matematika dasarnya kurang. Dukungan tambahan sudah Bapak Ibu lakukan, tapi upaya-upaya yang secara real dalam proses pelaksanaan itu mungkin nanti teman-teman yang melaksanakan itu yang minta tolong untuk menjelaskan. Nantinya Bapak Ibu membuat program. Kan Bapak Ibu dengan data evaluasi tadi kan untuk mencapaikan visi-misi itu dia mengevaluasi, ya, mengevaluasi. Berarti sekarang ini Bapak Ibu punya data ada berapa persen siswa di kelas 1 yang tidak mampu literasi, bukan tidak mampu membaca. Ya, kalau tidak bisa membaca itu berarti dia tidak bisa bilang A, dia tidak bisa bilang Ba, dia tidak bisa bilang Ma, dia tidak bisa katakan betul. Tetapi yang belum bisa literasi, ingat Bapak, ada perbedaan bisa membaca dan literasi. Memang dari membaca baru dia bisa literasi. Kalau kan pengertian literasi, dia membaca, dia menghayati,
hasil isi bacaannya. Itu yang kita perlu. Nah, jadi nanti bikin programnya. Sebenarnya di dalam KSK ini harus bikin programnya. Program ini. Gitu. Tapi tadi Bapak sudah katakan bahwa sudah berjalan. Ya, sudah berjalan, bagi siswa yang belum bisa berliterasi dan berhasil. Mungkin itu ya. Terima kasih untuk Pak Molek. Yang berikut tadi saya sampaikan kepada saya asli dan disampaikan oleh kepala sekolah dan ini sudah bekerja maksimal sudah dijamankan masing-masing dan kolaborasi untuk mencapai upaya itu. Hanya yang saya sampaikan lagi, apakah rombel itu berfungsi dan tidak? Rombel kan sudah ditentukan bahwa rombel itu fungsi dari rombelnya. Ombel bukan rombel, ombel itu kan kelompok apa? Belajar. Ya, itu kalau ketua ada itu pasti setiap hari evaluasi. Kelompok ombel itu kan ada, ya kan? Ada mata pelajaran ada, pasti dalam setiap melakukan pembelajaran di kelas pasti ada temuan-temuan yang selama itu mengajar, pasti ada temuan sepanjang beberapa jam Bapak Ibu menyampaikan materi di kelas. Itu fungsi daripada ombel itu pasti setiap hari evaluasi. Nanti pasti curhat ya. Bapak Ibu dalam kelas saya di sini ini ketemu siswanya begini, ini karakter siswa yang berbeda di kelas dapat. Siswa ini yang begini, ini yang begini. Pasti itu ada evaluasi. Itu fungsi dari pada ombel itu baru bisa lahirlah upaya-upaya yang dimungkinkan ombel itu. Dari evaluasi kan kita bisa mendapat satu masukan dari pasangan, dari dua atau siapa, kan itu baru kita bisa evaluasi teman-teman. Nanti pasti ada yang bilang, dapat siswa kamu mono betul, yang tidak bisa betul. Itu upaya bagaimana? Kita guru mata pelajaran beda-beda, pasti akan masuk ke ilmu siswa itu. Pergantian mata pelajaran, guru itu masuk ke ilmu siswa, pasti ada evaluasi. Itu yang terjadi, lahirlah upaya-upaya dalam evaluasi ombel. Ada perubahan sesuai dengan menjawab visi dan sekolah ini. Literasi dan literasi akan fresh literasi, sehingga literasi dan literasi di kabupaten. Jadi kalau ombelnya tidak berfungsi, itu kita tidak ada kontrol mengetahui upaya itu. Begitu ya, ini berikan saran masuk supaya ombel itu berfungsi. Jangan sampai ombel itu berjalan sendiri ke pelajaran. Jangan ada gengsi di antara kita guru mata pelajaran ya. Kelompok itu berkolaborasi untuk kerjasama kuat. Setiap hari Sabtu mungkin jadwalnya mungkin setiap hari Sabtu atau hari Jumat dan terakhir itu ombelnya kumpul untuk evaluasi dalam berapa hari itu mungkin dari kelompok. Jadi kita tentang saya nomor 3 itu baik-baik. Demikian itu yang saya berikan. Wah, ini ya. Dengan berakhirnya dari Pak Korwas selalu tim penilai tim kerja dalam aplikasi PNM dalam presentasi visi dan misi dari sekolah berakhir di sana. Terima kasih. Tetapi saya tambahkan satu. Setelah saya monitoring, dari ambilnya kepala sekolah,
ada sekian guru yang belum melakukan pengisian KHK. Baru 2 guru. 2 guru ini juga paket. Ini tanggal 17 September atas nama Mutmainah dan Abdul Yohanes Paransano di tanggal 18 September 2004. Ini Pak harus dinilai. Kalau Bapak tidak nilai cepat, nanti saya nilai Pak. Ya, itu bukan kewajiban. Yang lainnya bagaimana ini, Bapak Ibu? Bukan jadwalnya di situ, Bapak Ibu. Jadwalnya di PMN. Jadwal di PMN, bukan jadwal di situ. Yang itu Bapak Ibu masuk kelas tidak. Nanti kepala sekolah memakai jadwal tanggal 17 September 2024 atas nama Mutmainah untuk dia melakukan observasinya. Ya, kalau belum Bapak, dia tak 1 kali saja, 2 kali, 3 kali nggak mau, nggak usah. Berarti Bapak Ibu juga mau naik pangkat namanya. Iya kan? Ini kan SKP Bapak Ibu. Bukannya SKP kepala sekolah, SKP Bapak Ibu sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu tidak melakukan, ya nggak bisa lah. Jadi sekarang monggo Bapak Ibu, orang Bapak Manggoso bilang monggo. Nah, ya. Kalau dulu Bapak Ibu, kalau kita melakukan, kalau kita bikin SKP, sekarang enggak. Sekarang juga nanti saya bisa kasih aplikasi SKP untuk merancangkan nilainya. Oh, bisa menentukan JPS dan kakak. Ada SKP, ada aplikasinya. Itu Pak Adi sudah minta, sudah kasih. Ya, tidak diisinya ada. Jadi kalau Bapak Ibu belum, ya tidak masalah. Jadi bukan itu ya, saya lagi bukan jadwal yang tadi ikutin ke saya ya, tapi jadwal yang saya tuju di direktur saya ini. Ini Pak Kepala Sekolah ini belum ini Pak. Nanti saya kasih kinerja Bapak berapa ini Pak. Ini Bapak Ibu, ini berdasarkan kinerja Bapak Ibu. Kalau Kepala Sekolah belum nilai, ini kinerja Kepala Sekolah Bapak Ibu. Nanti saya kasih nilai berapa namanya. Kita dengar-dengarnya bagaimana. Jadi tolong Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau sayang Kepala Sekolah, Kepala Sekolah juga mau sayang Bapak Ibu. Bu, izin Bu, itu nanti di cut. Dari sini di cut.